Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini hanya berjalan begitu saja? Hari demi hari berlalu, datang silih berganti. Tapi kita merasa, hati kita merasa kosong. Kita jadikan sholat hanya sebagai rutinitas semata. Kita jadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan belaka. Dosa dilakukan silih berganti, tapi hati tidak lagi merasa bersalah. Hal ini hadirin tidak hanya sekedar perbuatan buruk semata, tapi juga sebagai tanda bahwa hati kita benar-benar telah mati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Ala wa inna likulli fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Bahwasanya dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Begitupun juga sebaliknya hadirin. Jika ia buruk, jika ia rusak, maka rusaklah, buruklah seluruh tubuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hati yang mati itu hadirin tidaklah hati yang tidak berdetak lagi, tapi hati yang lupa bagaimana caranya hidup. Ia lupa bagaimana caranya merasakan getarnya hati ketika mendengar surah-surah Al-Quran, ketika mendengar kelantunan ayat suci Al-Quran. Ia lupa bagaimana merasakan nikmatnya sujud saat sholat. Ia lupa bagaimana caranya menangis ketika mengingat dosa-dosa. Dan yang paling menakutkannya lagi hadirin, ia lupa bagaimana untuk kembali kepada Tuhannya. Tapi ingatlah hadirin, bahwasanya selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih memiliki kesempatan. Karena apa? Karena kita masih bisa menghidupkan kembali hati kita. Bagaimana caranya? Untuk itu, beberapa hal yang mesti kita lakukan agar hati kita bisa hidup kembali, agar hati kita kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dengan membaca istighfar setiap hari. Hadirin, dosa itu ibaratkan debu yang menutupi hati kita. Jika debunya semakin banyak, jika dosanya semakin besar, maka semakin tertutuplah cahaya hati kita. Untuk itu, marilah kita bersihkan, kita sapu hati kita dengan membaca istighfar, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita menghidupkan hati kita dengan membaca Al-Quran. Hadirin, Al-Quran itu tidak hanya sebagai kitab semata, tapi juga sebagai obat, sebagai penawar bagi hati manusia yang benar-benar telah mati. Hal ini juga telah dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, yang ketiga adalah bagaimana kita memilih lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik adalah lingkungan yang mampu mendekatkan kita, yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana kita mengingat akan datangnya kematian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya jika kamu berada di waktu sore hari, maka janganlah kamu tunggu di waktu pagi. Begitupun juga sebaliknya hadirin, jika kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu tunggu waktu sore hari. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu dan hidupmu sebelum matimu.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saat ini mungkin kita masih merasa baik-baik saja. Kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa tertawa, dan kita masih bisa menjalani hidup sebagaimana normalnya. Namun, coba kita tanyakan kepada diri kita. Coba kita tanyakan kepada hati kita, apakah hati kita itu masih benar-benar hidup? Apakah hati kita masih bisa merasakan indahnya ilmu? Masih bisa merasakan indahnya dari syafaat Allah? Apakah hati kita masih bisa merasakan nikmatnya mendengar ayat-ayat suci Al-Quran? Ataukah hati kita sudah mengerah seperti batu atau benda-benda keras lainnya? Untuk itu hadirin, jika hari ini Allah mengizinkan kita untuk mendengarkan nasihat ini, maka dengarkanlah baik-baik, dengarkanlah dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena hal ini bukan hanya sebagai kebetulan semata, namun juga sebagai ajaran Allah untuk mengingatkan kepada kita. Marilah kita mulai dari sekarang, kita beristighfar kepada Allah, kita bersihkan diri kita isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, kita memilih lingkungan yang baik, serta kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian yang pasti akan ada datangnya. Karena apa? Karena nanti jika mayat sudah berada di dalam tanah, maka hanya akan ada hati yang berisi hanya keimanan saja yang akan menerangi kita untuk menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin Allah selalu melindungi hati kita, selalu menjaga hati kita, dan menjadikan hati kita selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah yang dapat saya sampaikan hadirin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.